dengan NIM 210701024 dari Prodi Psikologi semester 5. Ini saya akan melakukan sebuah konseling anak dan selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramudia. Di sini saya sebagai konselor dan yang nantinya akan membantu Mas dan Adik saat proses konseling sedang berlangsung. Dan sebelum memulai sesi konseling pada hari ini, mari kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, sebelum itu mungkin bisa dimulai dari Masnya. Terima kasih Mas Wahyu. Nama saya sendiri Mas Firmansa. Saya kesini mengantarkan adik saya yang mau konseling hari ini karena kebetulan orang tua saya lagi ada acara jadi tidak bisa mengantar. Silakan Adik untuk berkenalkan diri terlebih dahulu. Usia berapa Adik? 10 tahun. Nah, Adik Alika ini sekolah di mana? Oh iya. Sekarang kelas berapa ya? Kelas 4. Baik. Tadi kan Adik Alika sudah berkenalkan diri. Nah, mungkin saya mau tanya nih ke Masnya, Adik Alika ini anak dari berapa bersaudara ya? Adiknya ini kebetulan terakhir anak tiga dari 3 bersaudara. Ya, baik. Tadi kan Adik Alika sudah memperkenalkan diri ya. Sebelum melanjutkan ke sesi konseling yang berikutnya, saya meminta izin kepada Mas Lito untuk mengisi surat persetujuan atau konsen untuk melakukan konseling kepada Adik Alika. Silakan Mas. Ini nama saya. Iya betul. Besar semua atau kecil? Untuk nama besar, untuk kalimat awalnya.
Iya betul. Jadi di tempat nama tante. Baik mas. Terima kasih sudah mengisi konsen yang saya berikan, dan saya ingin menekankan kepada Mas Rido dan adik Alika bahwa konseling yang akan dilakukan hari ini itu saya pastikan tidak akan menyebar kemana-mana dan hanya akan ada pada ruangan sesi konseling ini, dan konseling ini saya pastikan terjamin kerahasiaannya. Jadi nanti Mas Rido dan adik-adik tidak usah khawatir saat menceritakan sebuah permasalahannya. Baik, tadi kan Mas ya. Jadi saya akan melanjutkan isi bertanya mengenai tadi kan sudah dijelaskan bahwa Alika ini mempunyai 3 bersaudara. Bisa minta tolong dijelaskan satu persatu mengenai rincian dari anggota keluarga dari adik-adik ini. Mungkin bisa dimulai dari orang tuanya terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan saudara-saudaranya. Kan ya betul ya, seperti yang dikatakan tadi, kebetulan Alika ini anak yang terakhir dan saya nomor 2. Jadi ada yang paling tua yaitu Rizky namanya, dia nomor 1. Bisa minta tolong dijelaskan Mas mengenai hubungan dari Alika sendiri ke Mas itu sendiri dan Mas Rizky ya. Kalau saya lihat hubungan dari keseluruhannya baik, dari saya ke Alika, dari saya ke Rizky maupun sebaliknya, sebenarnya baik-baik aja. Sering berkomunikasi, sering berbicara masalah keluarga yang intens. Terus untuk hubungan yang lebih khusus lagi, sebenarnya dari saya sendiri ke adik saya Alika ini, saya bisa bercanda, bisa bergurau di situasi apapun untuk mencairkan suasana di dalam keluarga. Berbeda dengan saudara saya yang lebih tua dengan adik saya, menurut saya masih kurang dikatakan baik, karena meskipun mereka sering bertemu, sering ngobrol, tapi saya lihat sih ada ketidaksukaan dari sedikit ketidaksukaan dari saya ke Rizky tadi. Kayak apa, kadang kalau bercanda itu sering sampai menangis gitu. Mungkin dan bisa saya simpulkan tadi dari penjelasan Mas Ibu tadi, berarti
hubungan dari Mas itu sendiri dengan adik Alika ini sangat baik ya. Tetapi dengan hubungan Alika dengan Mas Rizky ini, kalau saya dengar dari cerita Mas Rizky tadi, berarti kan Mas Rizky ini kalau bercanda ini tidak pernah batas ya. Jadi apa ya, istilahnya itu bercanda sampai mengganggu adik Alika hingga yang menangis. Tapi di luar itu saya bertanya lagi, apakah ada masalah yang lanjut dari hubungan antara Mas Rizky ini dengan adik Alika itu sendiri, di luar dari konteks bercanda atau bermain yang sampai membuat adik nangis, tapi tidak suka terhadap perlakuan Mas Rizky. Untuk masalah yang lebih khusus antara tuan nggak ada, cuma emang pas di hotel tertentu pas bercanda mungkin apa lalu lebih batas, jadi kayak terkesan mereka ada masalah terkait. Dan sebenarnya istri pun baik kepada dirinya, sering kasih uang jajan, kasih uang saku, kadang dibeliin makanan. Tapi mungkin itu salah satu bentuk pedulinya dari Mas untuk adiknya. Tapi mungkin pas waktu tertentu di waktu bercanda mungkin kadang ada sedikit slang antara kedua yang dari sendiri ke adik kayaknya masih kecil jadi gampang menangis. Jadi bisa saya simpulkan juga ya, dari penjelasan Mas itu tadi, berarti hubungan antara Mas Rizky dengan adik Alika itu sendiri tergolong baik-baik saja. Namun mungkin saat bercanda ini Mas Rizky menganggap tidak puas jika membuat adiknya tidak sampai nangis gitu. Itu kan wajar dalam hal adik dan kakak gitu ya. Nah, untuk yang selanjutnya saya ingin bertanya mengenai hubungan adik Alika sendiri dengan ayah dan ibu panjenengan itu seperti apa? Mungkin pendekatannya dengan sering memberi nasihat atau tidak, atau mungkin bisa adik Alika ini sering diantar ke sekolah itu lebih sama siapa, ayah seperti itu. Mungkin dijawab saya sendiri atau panjenengan dibaca hubungan adik saya dengan keluarga saya, orang tua saya, khususnya pasti sangat baik karena anak adik saya ini nggak terlalu nakal, jadi orang tua saya pun jarang memarahi, jadi sering komunikasi yang baik, meskipun kadang ada
ke sekolah biasanya pun ayah saya juga yang antar. Jadi sudah biasa kalau sudah jam 6 sudah punya mau berangkat, dia buru-buru ayah saya untuk minta diantar. Sedangkan waktu pergi ke sekolah juga sampai 30 menit, dan waktu masuk sekolah pun jam 7. Jadi adik saya ini nggak mau terlambat. Jadi kalau bisa lebih cepat katanya, dia untuk kalau ibunya kan sudah pasti lebih baik lagi, karena dari kecil, dari bayi pun hati saya pun dekatnya dengan ibu saya. Jadi apalagi kan khususnya hati saya kan cewek, jadi lebih ada perasaan yang sama mungkin dengan ibu saya. Lebih tepatnya perikatan batin. Iya. Jadi pas bahkan dari pagi sampai malam pun ibu saya. Jadi pas kadang kalau pulang sekolah pun ibu saya. Terus kalau yang akan ngaji kan habis sekolah itu ada kegiatan ngaji yang antar dan jemput itu dari ibu saya. Terus setelah itu malamnya baru mereka akan belajar. Saya diajari oleh ibu saya. Meskipun dengan nada yang tinggi, kata ibu saya itu sebagai tuntutan dari ibu saya agar adik saya menjadi lebih pintar lagi, lebih giat lagi, lebih maksimal lagi. Dan belajar itu kan harus serius dan tidak boleh main-main. Jadi kalau waktunya belajar ya belajar, untuk main-main kafe itu nggak dulu, sebelum belajarnya, sebelum PNS. Dari penjelasan Mas Rio tadi, saya mengenal tidak boleh main HP di saat waktu jam belajar. Saya ingin bertanya nih, ini apakah sudah dipegang handphone? Kalau HP sendiri belum dipegang. Kalau HP biasanya gantian dengan saya. Saya ingin tanya mengenai intensitas bermain HP dari adik-adik ini, apakah mengganggu proses pembelajaran yang telah dijelaskan oleh Mas Ibu tadi, menurut Anda sendiri? Menurut saya memang sekarang semuanya ada digital. Jadi semua anak dari kalangan kecil menengah dewasa pun kalau sudah pegang HP pasti lupa dengan waktunya. Jadi untung dari adik saya pun nggak seberapa pengaruh, karena HP-nya pun cuma dibuatkan untuk satu ini aja, satu akun aja. Kalau misal ada WA itu satu akun, jadi WA-nya itu isinya keluarga ibu saya, teman-teman saya. Jadi Andika nanti nggak pegang akun sendiri. Jadi
pun gak ada hadiahnya, jadi gak seberapa pengaruh. Meskipun kadang adik saya ini kalau bermain HP agak bukan agak aneh, sering mengikuti tren-tren masa kini. Meskipun dia jangan kan juga, apalagi anak kecil dan lihat temennya kayak gitu mesti gitu juga. Baik Mas, berarti saya dapat menyimpulkannya bahwa kontrol dari orang tua panjenengan itu sudah baik ya, terhadap menikah sendiri, karena dari penjelasan Mas itu tadi kan sudah adik-adik ini sudah diberikan kontrol yang tidak boleh lama, tidak diberikan kewenangan penuh untuk bermain handphone, dan juga diberikan waktu, tapi dari penjelasan masih berarti kan tetap diberikan waktu bermain HP, tapi tidak juga. Nah, jadi saya menyimpulkan bahwa kontrol dari orang tua panjenengan itu sudah bagus dan baik, sehingga adik-adik ini bisa mempertahankan prestasi belajarnya di sekolah dan tidak mengganggu proses pembelajaran yang dilakukan oleh adik-adik itu sendiri. Baik, tadi kan Mas Ibu sudah menjelaskan ya terkait hubungan antara Mas Rizky dengan Adelika, Mas Ibu dengan Adelika, dan hubungan ayah dengan Adelika, dan hubungan ibu dengan Adelika. Nah, saya ingin bertanya nih langsung kepada menurut adik-adik sendiri, bagaimana sih hubungan antara anggota keluarga? Bisa dimulai dengan hubungan Alika dengan ayah. Terus kalau ibu itu biasanya harus disediakan untuk sholat lima waktu, terus diajari pengajaran PR, terus sering diajak
semangat, terus marah-marah, dan sampai yang tidak menyapa gitu dalam satu hari atau dalam beberapa hari. Jadi kan kalau dari keterangan meskipun tadi kan juga tidak ada yang begitu. Jadi menurut saya itu sudah baik dan sudah bagus gitu ya. Tapi tadi saya sedikit mendengar itu bahwa mungkin masjid ini kan kalau bercanda ini kan agak ngawur gitu ya. Tapi saya sedikit membicarakan kepada adik-adik bercandanya seorang kakak itu kan memang kayak gitu. Jadi dalam konteks yang wajar gitu. Jadi kalau sering nangis itu juga ya mungkin memang kadang kalau itu bersama kakak itu juga lebih nangis. Jadi wajar, dan menurut saya tidak usah masuk hati, tidak usah tidak usah dendam. Saya ingin tanya nih ke adik-adik, bagaimana sih hubungan ada ini dengan teman-teman di sekolah, terus dengan teman-teman misalnya teman-teman komplek, rumah, apakah ada kayak permasalahan mungkin aku ini melanggar diri ada liga ini, aku ini nggak dikumpul sih sama teman-teman, apakah ada berasa gitu? Di sekolah itu tidak ada masalah yang sampai membuat adik-adik ini sendiri baik. Ketika baik untuk yang selanjutnya saya ingin bertanya, jika Anda bisa menjelaskan mengenai hubungan pada kita dengan teman-teman di rumahnya, rumahnya, terus hubungan kita dengan teman-teman di sekolahnya, juga tidak ada masalah yang signifikan. Saya bertanya ini mengenai gimana sih mereka ini saat sekolah, mungkin prestasinya dan kiat belajarnya, apakah dalam beberapa waktu akhir ini apakah ada penurunan belajar dari kemudian mungkin
eh, turun ranking atau mungkin bisa nilainya turun atau mungkin masih bisa menyelesaikan lebih jauh. Setahu saya kalau model pembelajaran yang saya di sini kan harus diajari yang satu melihat dari orang tua di rumah atau di sekolah adanya. Kalau di sekolah setahu saya dia sekali 2 kali diajar, sekali 2 kali dikasih materi, dia langsung paham. Jadi langsung nyantol ke materi yang diberikan oleh gurunya. Jadi kalau pas dikasih tugas, pas ujian, dia bisa mengerjakan dan menjawab soal dan dapat nilai yang bagus. Untuk di rumah sendiri kan pasti harus dikembali sama saya biar tidak main HP dan biar fokus pada pembelajaran di rumah. Ya, kadang itu ya kalau nggak ada kegiatan lagi libur kadang sering buka buku, kadang buka buku sendiri, kadang ngisi materi sendiri, nulis sendiri. Tapi kalau pas ya malas-malasnya, capeknya itu harus awasi oleh ibu saya. Jadi untuk kebetulan adik saya ini kan anaknya pintar juga, jadi sekali 2 kali diajar sudah masuk dan nanti dia ini dapat 5 besar kelasnya. Jadi katanya yang kemarin semester ini lebih besar lagi dari semester sebelumnya. Jadi hasil-hasil yang kita dapatkan selama belajar itu ya hasil yang memuaskan dan memang anaknya juga mau mendengarkan, mau berkompetisi dengan temannya. Jadi kalau temannya misalnya dapat bagus, dia terpacu untuk mendapatkan nilai Baik, dari penjelasan Mas tadi yang saya menyimpulkan bahwa adik-adik ini termasuk anak yang mudah mengerti materi, jadi lebih langsung. Jadi adik-adik ini jika menerima materi itu langsung bisa menangkap materi dengan mudah karena mungkin sudah terbiasa seperti itu. Nah, untuk giat belajarnya menurut saya dari penjelasan Mas itu sendiri juga sudah baik karena dapat dibuktikan juga dengan nilai yang bagus, mendapatkan ranking yang tinggi, juga tidak menurun gitu hasil belajarnya. Dan tadi Mas itu sempat membahas bahwa dari ini juga membaca buku meskipun pada waktu luang, membuka waktu libur dan menyempatkan untuk membuka buku
menurut saya dari penjelasan Mas tadi, ada tidak ada permasalahan di dalam tidak ada permasalahan di dalam pembelajaran. Maksud saya itu tidak kesulitan dalam menerima materi yang diberikan di sekolah. Jadinya mungkin akhir-akhir ini hanya bisa diberikan motivasi dan dukungan untuk mempertahankan prestasi yang telah didapatkan oleh adik-adik sendiri. Dan menurut saya patut untuk diberikan sebuah reward, maksudnya reward itu bisa diberikan kayak sebuah hadiah, mungkin bisa diberikan dengan ucapan selamat gitu. Dan apakah hal itu terjadi? Saya ingin tanya gitu, apakah jika Alisa mendapatkan ranking atau orang misalnya orang tua mengantar ke sekolah, terus tahu bahwa Alika ini ranking misalnya ranking 3, apakah orang tua dari Alika sendiri itu memberikan sebuah ucapan selamat gitu, misalnya selamat ya telah mendapatkan ranking ini, apakah ada Setahu saya biasanya ada, tapi rewardnya untuk kayak makan bareng, jadi nggak langsung habis pulang sekolah itu dikasih reward itu nggak langsung, jadi nunggu bentar nanti lawannya atau bentar besoknya, jadi nggak langsung dikasihkan, tapi pasti ada berikutnya. Boleh tanyakan langsung. Jadi dari penjelasan Mas Ibrahim itu adik-adiknya ini sudah mendapatkan reward gitu ya, ucapan selamat dan menjadi semangat gitu. Jadi saya menyimpulkan bahwa adik-adiknya ini mendapatkan sebuah dorongan atau sebuah motivasi dari keluarga atau Tuhan berdekatnya termasuk Mas juga gitu, sehingga adik-adik ini bisa mempertahankan prestasi belajarnya yang telah diraih tadi. Jadi nantinya pada suatu masa nanti itu tidak terjadi yang namanya demotivasi. Demotivasi itu berarti penurunan motivasi belajarnya. Jadi kalau prestasi belajarnya menurun, kan otomatis bisa mengakibatkan prestasi belajarnya juga mundur gitu. Jadi kalau dari penjelasan Mas tadi kan sudah ada reward, sudah ada dorongan yang diberikan orang tua kepada adik-adik sendiri. Jadi menurut saya adik-adik juga bisa untuk mempertahankan prestasinya karena telah diberikan dorongan. Karena kalau kita ini kan kalau diberikan dorongan kan otomatis kita ini merasa saya ini diperhatikan, maksudnya diperhatikan.
sudah menjelaskan terkait bagaimana prestasi belajar dari Adik dan juga bagaimana orang tua panjenengan memberikan dukungan kepada adik itu sendiri dan juga memberikan suatu reward kepada adik itu. Dan saya ingin bertanya kepada adik apa merasa apakah pernah merasa kesulitan dalam menerima materi pembelajaran di sekolah itu, apakah pernah mengalami kesulitan? Jadi adik-adik ini misalnya ditambah materi yang ada di sekolah, nah solusinya itu adik-adik menanyakan hal tersebut kepada ibunya, gitu ya. Jadi berarti adik-adik ini tidak mengalami kayak misalnya kesulitan misalnya dalam menerima materi, misalnya mungkin dalam materi ini tidak paham, maka itu tidak ada yang baik. Nah, saya lanjutkan ke pertanyaan ini, Mas. Tadi kan juga membahas tentang latar belakang keluarga dan juga pendidikannya juga nih. Nah, saya ingin bertanya nih, mungkin apakah ada pernah masalah yang kurang menyenangkan nih tentang adik-adik yang membuat adik-adik sampai sekarang ini merasa trauma atau gimana gitu? Saya itu nggak ada kalau pengalaman masa lalu yang bikin apa trauma tersebut itu menurut saya nggak ada. Jadi dia dari anaknya aja sekarang dia apa nggak pernah memberikan masa lalu yang pernah dialaminya, sehingga dia terus ceria, terus semangat. Jadi mungkin dia kadang hiperaktif. Jadi masalah biasanya main api, apalagi kok mengikuti tes sekarang kan kita gak tahu sendiri, jadi nggak ada apa pengalaman masa lalu yang bikin saya tahu. Baik, jadi jika saya simpulkan dari penjelasan Mas sendiri, itu tidak ada tentang masalah yang kurang menyenangkan yang dapat memberbagi dari trauma sehingga sekarang
dari komunikasi antar keluarganya, terus komunikasi dengan teman terdekatnya, terus prestasi dan menerima pembelajaran yang ada di sekolah juga tidak masalahkan. Jadi kan menurut saya itu adik-adik kami termasuk anak yang normal, tidak mempunyai permasalahan yang signifikan yang mengganggu kepribadian dan perilaku. Jadi mungkin yang bisa saya lakukan atau tambahkan sedikit itu mungkin komunikasi antar keluarga itu bisa dipertahankan dengan sebaik mungkin agar nantinya itu mendukung dari adik-adik sendiri ke depannya. Nah, untuk hubungan dengan teman-temannya juga tidak terdapat permasalahan, dan juga adik-adik kita juga mengakui bahwa mungkin tidak melakukannya, tapi tidak mendapatkan pembulian dari temannya, dan justru adik-adik juga sangat dekat dengan temannya, kemudian juga dengan saling mengajak bermain, meskipun itu di sekolah teman online juga. Terus kita mempunyai permasalahan dalam menerima pembelajaran, dan juga tidak mengalami penurunan motivasi belajar yang signifikan, dan menurut saya itu sudah sangat baik sekali. Jadi menurut saya yang patut dipertahankan itu adalah motivasi belajar dari adik-adik sendiri, dan untuk mempertahankan prestasi motivasi belajar itu juga harus mendapatkan sebuah dukungan dari keluarganya, termasuk masjid sendiri dan anggota keluarga yang lain. Kalau dari penjelasan tadi kan dukungan dari orang tua juga sudah sangat cukup gitu, sangat baik juga, dan menurut saya juga tidak ada masalah dalam tidak adanya permasalahan dalam memberikan motivasi. Jadi normal-normal saja, dan tidak adanya dan tidak adanya pengalaman masa lalu yang kurang menyenangkan yang membuat adik-adik juga trauma gitu. Jadi menurut saya tidak ada permasalahan yang signifikan. Mungkin cara saya hanya yang pertama mungkin bisa dipertahankan dengan pola komunikasi dengan anggota keluarga yang lain agar tetap berjalan dengan harmonis. Terus yang kedua mungkin bisa mempertahankan hubungan
sholat, teman-teman di sekitar komplek rumah, dan juga mempertahankan prestasi belajarnya, belajar belajar terus akan mendapatkan ranking yang baik yang nantinya itu juga membantu masyarakat sendiri. Nah, iya saya pikir Mbak mereka ada ranking kelas 4 tadi ya. Nah, yang udah sekarang kelas 4, habis ini kelas 6 dan masuk ke SMP. Kalau prestasi belajarnya itu terus dipertahankan kan juga membantu keluarga juga untuk masuk ke SMP yang bagus gitu, hingga nanti sampai ke depannya itu bisa mendapatkan pendidikan yang bagus juga. Jadi kan itu juga demi ada sendiri. Dan itu aja sih kalau sekarang dari saya mengenai konseling pada hari ini. Mungkin Mas itu atau Alika ada tambahan yang lain yang perlu dibicarakan, mungkin merasa kurangnya atau mungkin aku tidak menanyakan hal-hal yang mungkin dirasa jadinya maksudnya nggak banyak hal yang aku rasain sih, itu mungkin bisa diceritakan akan baik. Itu saya akhiri sesi wajib pada hari ini, dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Ibu dan Mas Alika karena telah bercerita sejujurnya dan seterbuka-terbukanya, dan saya berterima kasih juga karena telah memberikan kepercayaan kepada saya dan video psikologi ini, karena saya juga telah membantu banyak yang sangat masalah, dan saya juga mengucapkan terima kasih karena telah mempercayai saya menjadi konselor majelis, dan semoga apa yang saya sarankan tadi bisa dilakukan untuk membantu pertumbuhan pendidikan juga, dan saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih atas masukan dan sarannya. Lalu semoga keluarga kami jadi lebih baik lagi, dan masukan-masukan yang tadi yang baik dengan saya dan mungkin cocok di keluarga kami, mungkin saya pilih lagi. Jadi saya mohon dan tolong untuk dirahasiakan dan dapat diceritakan ke siapa-siapa tentang apa yang saya tidak tadi ke masalah tadi, termasuk kepada yang sendiri. Baik, kalau soal pasti Mas, karena saya kan sudah mengalami di awal
menyebar kemana-mana gitu, menyebar ke anggota keluarga yang lain. Jadi banyak masih itu sendiri dan ada juga. Jadi kita usah khawatir yang harus tersebut. Dan saya juga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata yang sudah saya ucapkan, dan saya juga mohon maaf mungkin ada kurang-kurangan dari saya sendiri saat melakukan sesi konseling pada hari ini. Dan saya juga berterima kasih kepada Mas Gintur dan Anda juga yang telah menjalani sesi konseling dengan baik dan sangat komunikatif sekali. Dan saya juga bangga kepada Mas Gintur dan Anda juga karena sudah menceritakan permasalahannya dengan baik dan mudah. Dan saya juga bangga kepada Anda jika Anda juga tidak ada permasalahan yang signifikan dalam sebuah permasalahannya tidak ada lain. Jadi saya akhiri sesi closing pada hari ini. Terima kasih ya Mas Adik, dan semoga saran saya yang telah saya sarankan tadi juga dilakukan, dan semoga adik-adik tidak mendapatkan permasalahan yang lebih lanjut, dan semoga saya doakan adik-adik juga bisa mempertahankan prestasi belajarnya agar bisa masuk ke SMP yang